Ratu Kalinyamat Senhora Rainha de Jepara Ponderosa Erica. Jepara, kota pelabuhan sekaligus bandar besar di masa Kesultanan Demak hingga Pajang. Pada masa kebesarannya, kota ini menjadi pusat perdagangan sekaligus basis armada Angkatan Laut Jawa. Ratu Kalinyamat, pemimpin Jepara kala itu, nama aslinya adalah Retna Kencana. Beliau merupakan putri dari Sultan Trenggono, pemimpin Demak Bintoro. Retna Kencana kemudian dinikahkan dengan Pangeran Kalinyamat, Adipati Jepara, dan sejak saat itu beliau lebih dikenal sebagai Ratu Kalinyamat. Pada masa-masa kekuasaan Demak hingga Pajang, Jawa merupakan tipikal peradaban maritim, sebuah peradaban yang diwarisi dari leluhur mereka, Majapahit. Hingga kemudian, kekisruhan perang saudara melanda Demak. Sunan Prawoto, pemimpin Demak setelah Sultan Trenggono, gugur oleh Adipati Jipang, Arya Penangsang. Pangeran Kalinyamat turut gugur dalam kekisruhan tersebut. Akibatnya, konflik ini menyeret keterlibatan Adipati Hadiwijaya, penguasa Pajang atas permintaan Ratu Kalinyamat. Adipati Hadiwijaya berhasil membereskan kekisruhan di Demak. Beliau atas izin Ratu Kalinyamat meneruskan kekuasaan atas bekas wilayah Demak, pusat pemerintahan pindah ke Pajang. Sedangkan Ratu Kalinyamat memiliki kekuasaan penuh atas Jepara, meskipun secara administratif Jepara menjadi vasal Pajang. Sultan Hadiwijaya menempatkan Ratu Kalinyamat sebagai tokoh senior paling terhormat di kekuasaan Pajang. Jepara pada masa Ratu Kalinyamat memiliki armada angkatan laut yang disegani di perairan Nusantara. Hal inilah yang membuat Kesultanan Johor, Aceh, sampai Hitu di Maluku meminta bantuan Jepara. Jatuhnya Malaka ke tangan Portugis berimbas sampai Jawa. Atas permintaan Sultan Johor, Ratu Kalinyamat mengirimkan angkatan lautnya menyerbu Malaka. Pasukan Jepara masuk dalam aliansi Melayu dalam upaya merebut kembali Malaka dari Portugis. Aliansi itu gagal, namun pasukan Jepara masih bertahan melancarkan serangan. Akibatnya, Jepara menderita korban jiwa yang cukup besar. Ratu Kalinyamat tidak menyerah dengan kegagalan itu. Ketika bangsa Hitu meminta bantuan Jepara untuk melawan Portugis di Maluku, Ratu Kalinyamat menyanggupinya. Serangan kedua Jepara atas Malaka terjadi setelah Sultan Aceh meminta bantuan pada tahun 1573. Ratu Kalinyamat mengirimkan 300 kapal dengan 15.000 prajurit. Pasukan dari Jepara itu baru datang tahun 1574. Jepara gagal menggabungkan pasukan dengan Aceh. Pasukan Aceh yang datang terlebih dahulu telah dikalahkan Portugis. Jepara pun sendirian melancarkan serangan ke Malaka dan upaya merebut Malaka kembali gagal. Berbagai ekspedisi militer yang dikirim Ratu Kalinyamat meskipun gagal tapi cukup membuat Portugis menderita kerugian besar hingga kemudian bangsa penjajah itu menjuluki Ratu Kalinyamat sebagai Senhora Rainha de Jepara Ponderosa Erica, yang artinya Ratu Jepara, seorang wanita yang kaya dan berkuasa, seorang perempuan pemberani. Ratu Kalinyamat tutup usia pada tahun 1579. Beliau dimakamkan di samping makam Pangeran Kalinyamat. Makam Ratu Kalinyamat saat ini masih bisa ditemukan di Desa Mantingan, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara. Trunojoyo melawan Amangkurat dan VOC.
Paruh kedua abad 17, gejolak politik yang berujung konfrontasi militer melanda Jawa di wilayah kekuasaan Mataram. Konflik internal istana antara Sultan dan putra mahkota berkembang menjadi pertempuran yang melibatkan VOC, Madura, Makassar, dan Bone. Bahkan, konfrontasi militer di Jawa ini akan menjadi pertarungan ulang antara Karaeng Galesong melawan Arung Palaka. Unit-unit pasukan yang berasal dari seberang lautan timur ini turut meramaikan polemik kekuasaan di Mataram. Pangeran Adipati Anom kelak bergelar Sultan Amangkurat II. Ketika masih menjadi putra mahkota, Pangeran Adipati Anom dilanda kecemasan tentang desas-desus bahwa tahta Mataram akan diserahkan kepada putra Amangkurat I lainnya. Pada saat yang sama, di Madura terdapat sosok yang berambisi melepaskan diri dari Mataram. Raden Trunojoyo masih merupakan cicit dari Sultan Agung Honyokrokusumo. Beliau merupakan putra dari Cakraningrat I, penguasa Madura era Mataram. Sampai kemudian Pangeran Adipati Anom meminta bantuan kepada Trunojoyo untuk mengkudeta Sultan Amangkurat I. Permintaan ini disanggupi oleh Trunojoyo. Pangeran Adipati Anom berjanji jika petualangan politik dan militer itu berhasil, maka Madura akan diberikan kepada Trunojoyo. Pada kisaran 1674, pertempuran mulai berkecamuk. Trunojoyo mengasingkan pemimpin Madura saat itu, Cakraningrat II, ke Kediri. Madura pun jatuh ke tangan Trunojoyo. Kekuatan Trunojoyo semakin bertambah setelah kedatangan armada Karaeng Galesong. Gabungan pasukan Madura Makassar ini berhasil menguasai sisi utara Jawa mulai dari Surabaya, Tuban, Lasem, Rembang, Demak, Semarang, Pekalongan, Tegal, hingga Cirebon. Pergerakan pasukan Trunojoyo kini telah mendekati ibu kota Mataram di Pleret. Sultan Amangkurat I yang dalam kondisi sakit memilih melarikan diri ke arah barat. Tidak sanggup menahan sakitnya, Sultan Amangkurat I meninggal di Tegal. Meninggalnya Sultan Amangkurat I dan pergerakan Trunojoyo yang semakin di luar kendali membuat Pangeran Adipati Anom cemas. Tidak ada cara lain kecuali melibatkan VOC. Terlebih lagi, Trunojoyo kini menguasai Pleret, ibu kota Mataram. Tahun 1677, VOC yang diwakili Cornelis Spelman bertemu dengan Pangeran Adipati Anom di Jepara. VOC bersedia membantu sang pangeran dan mengakuinya sebagai Sultan Amangkurat II dengan syarat cukup berat. Salah satu dari syarat itu adalah memberikan seluruh pantai utara Jawa kepada VOC dari Karawang hingga ujung timur. Berbagai syarat yang memberatkan itu disetujui oleh Pangeran Adipati Anom. Belanda pun mengirimkan armada perangnya ke Jawa. Di antara pasukan VOC terdapat pasukan yang dipimpin oleh Arung Palaka, bangsawan Bone, musuh bebuyutan Karaeng Galesong. Dengan kekuatan dan persenjataan lebih lengkap, VOC berhasil mendesak pasukan Trunojoyo hingga ke arah timur. Trunojoyo pun memusatkan seluruh pasukannya di Surabaya. Sayangnya saat itu sempat terjadi perselisihan dengan Karaeng Galesong. Gelombang pertempuran terus berlanjut. Pasukan Trunojoyo terus terdesak dan mundur ke arah Kediri. Gabungan pasukan VOC, Mataram, dan Bone kini semakin mengurung Trunojoyo. Di masa-masa krisis ini, Karaeng Galesong kembali bersatu dengan Trunojoyo, namun sudah terlambat. Semakin terdesak, Trunojoyo bergerak di kawasan Gunung Kelut untuk menghindari penangkapan.
Namun, pada penghujung tahun 1679, Trunojoyo tertangkap dan dibawa ke hadapan Pangeran Adipati Anom. Pangeran Adipati Anom yang kini bergelar Sultan Amangkurat II menjatuhkan hukuman mati kepada Trunojoyo.